Jumpa lagi bersama saya Asri Gunawan di segmen Kompas Bisnis. Saudara, Wall Street pagi ini waktu Indonesia berhasil ditutup pulih dan mulai lepas dari Black Monday. Indeks S&P dan Bursa Teknologi Amerika Serikat yaitu Nasdaq tutup di atas 1%. Hanya Dow Jones yang naik di bawah 1%. Di dalam negeri, saudara, indeks harga saham gabungan atau IHSG juga tutup cukup semeringah di Selasa kemarin, yaitu naik nyaris 1% ke 7.127. Meski positif, investor asing ini masih merealisasikan aksi jual bersih senilai 114,8 miliar rupiah. Market yang super sensi, ekstra baper terhadap data ternyata cepat juga melakukan proses healing. Senin pekan ini, saudara, bursa global termasuk IHSG didera aksi jual hingga tutup anjlok sangat dalam. Kita akan ke data pertama untuk melihat bagaimana fluktuasi bursa global. Nah, yang ada di layar Anda, saudara, ini adalah grafis volatility index VIX dan dalam 5 hari garisnya tegas naik turun. Juli atau 1 Juli ini angkanya di level 16. Tetapi lihat pada Senin kemarin ini tembus ke level 55. Kalau dihitung kenaikannya lebih dari 2 kali lipat. Inilah masa-masa yang sering disebut Black Monday. Wall Street tutup minus antara 2% sampai 4%. IHSG turun dalam 3,4%, bahkan Nikkei Jepang anjlok lebih buruk ke 12,4%. Data ini kami ambil dari Google Finance dan menggambarkan seberapa cepat harga sebuah aset naik turun. Secara umum, saudara, volatility index digunakan untuk melihat sentimen pasar. Sedangkan secara khusus, indikator ini dimanfaatkan untuk mengukur tingkat kepanikan para pelaku pasar. Makanya tidak jarang disebut indeks kepanikan. Kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Rupanya kepanikan yang ada di market hanya terjadi sehari. Selasa kemarin, mayoritas bursa ditutup menguat atau berhasil lepas dari Black Monday. Ini juga seiring dengan melandainya volatility index ke level 27-an. Lalu apa sih yang membuat market panik? Kita ke data selanjutnya. Saudara, tingkat pengangguran adalah salah satu indikator yang dipakai untuk menggambarkan bahwa ekonomi sebuah negara sedang baik-baik saja atau sebaliknya sedang sulit. Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat terakhir mengumumkan tingkat pengangguran merangkak naik dalam 3 bulan. Kita lihat bersama datanya, saudara. Di bulan Mei tahun 2024 tingkat pengangguran di Amerika Serikat ini nilainya 4%. Lalu di bulan Juni naik 1 persen poin menjadi 4,1%. Kemudian di bulan Juli naik juga ini menjadi 4,3%. Nah, dari rilis pengangguran ini di market ramailah rumus shame rule. Indikator resesi ini diciptakan oleh mantan ekonom Gedung Putih Claudia Sheinbaum. Isinya, risiko resesi muncul ketika rata-rata tingkat pengangguran dalam 3 bulan terakhir dikurangi dengan tingkat pengangguran terendah dalam setahun terakhir menghasilkan angka 0,50 poin persentase. Kalau mengacu Juli 2023 sebesar 3,6%, hasil hitungan menunjukkan shame rule indicator pada Juli 2024 menunjukkan sebesar 0,53 poin persentase. Syarat warning resesi Amerika Serikat terpenuhi. Inilah yang bikin kepanikan. Terbaru, Claudia bilang membaca risiko resesi tidak bisa hanya dalam satu data indikator dalam satu waktu. Tetapi rumusnya diharapkan mampu mendeteksi risiko lebih awal. Atau sederhananya adalah pencegahan agar hal buruk ini tidak terjadi. Lalu bagaimana hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat? Kita ke data selanjutnya. Amerika Serikat, saudara, adalah negara tujuan ekspor kedua setelah Tiongkok. Nilainya berikut ini. Ekspor non-migas Indonesia terhadap Tiongkok di bulan Juni 2024 ini sebesar 4,6 miliar US dollar. Lalu ke Amerika Serikat nilainya sebesar 1,9 miliar US dollar. India 1,8 miliar US dollar dan terakhir ini ke Jepang nilainya sebesar 1,2 miliar US dollar. Amerika signifikan bagi Indonesia karena menjadi negara tujuan ekspor utama. Baik buruk Amerika Serikat akan berdampak besar terhadap Indonesia dan tercermin pada fluktuasi rupiah. Meski bursa sudah pulih dari Black Monday, pemerintah bilang masih tetap waspada dan terus mencermati ekonomi global di semester 2 2024. Berikut pernyataan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto tentang Amerika dan bursa. Yang terkait dengan US tentu kita terus monitor dan tentu kita berharap bahwa tingkat suku bunga US bisa di Q4 bisa turun walaupun belum ada yang bisa menjamin, karena tentu kalau kita lihat tingkat suku bunga kita dibandingkan inflasi gapnya agak tinggi
Namun kita juga tahu bahwa kita harus menjaga juga supaya tidak terjadi capital flight akibat perbedaan tingkat suku bunga di Indonesia maupun di negara lain termasuk di US dollar. Kalau IHSG nanti kita lihat aja karena itu kan daily-nya fluktuasi. Jadi kita tidak perlu khawatir. Saudara Menteri Keuangan Sri Mulyani juga bilang kondisi ekonomi domestik dan global akan memengaruhi pelaksanaan APBN 2025 atau tahun depan. Saat ini fokus pemerintah adalah menjaga momentum pertumbuhan di semester kedua. Berikut pernyataannya. Ini kita sudah mulai menyusun RAPBN 2025. Yang satu pertama adalah lingkungan ekonomi makro, baik dari sisi global dan nasional yang akan mempengaruhi berbagai asumsi untuk pelaksanaan APBN 2025 nanti. Kita nanti akan di semester kedua ini, yaitu kuartal ketiga dan keempat, akan terus melihat faktor-faktor untuk menjaga agar pertumbuhan ekonomi bisa tetap terjaga pada tingkat antara 5,1 hingga bahkan kalau bisa mencapai 5,2. Tentu ini tidak mudah pada saat perekonomian global sekarang ini justru cenderung mengalami perlemahan dan fragmentasi.